kita melafadzkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam semoga selamanya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Maka tema kita di subuh hari ini yaitu terkait dengan hadis sahih ya, yang tidak diamalkan. Ya. Selama ini tentu ya kita tahu bahwa hadis itu ketika dia sahih ya, ini pengetahuan umum yang dasar ya, bahwa setiap ada hadis sahih pasti harusnya diamalkan ya. Nah, tetapi kali ini ya, ternyata tidak sesimpel itu ya. Nah, itu baru pengetahuan dasar aja Pak, bahwa kalau ada hadis sahih itu diamalkan ya. Tapi kalau kita mendalami lebih jauh lagi ya, ternyata tidak sesederhana itu, bahwa nanti ada beberapa kasus di mana hadis sahih tidak bisa diamalkan ya. Nah, maka nanti misalnya ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa mazhabi, ketika hadis itu sahih maka itulah mazhabku, itu kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, pernyataan Imam Syafi'i ini Pak, ini sering dipelintir gitu ya. Jadi setiap menemukan hadis sahih, oh ini pasti mazhab Syafi'i. Maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', Imam Nawawi ini beliau hidup di abad ke-7 Hijriah, dan beliau ini terkenal sebagai jubirnya mazhab Syafi'i ya, juru bicaranya mazhab Syafi'i, karena beliau ini yang kemudian dalam kitab Al-Majmu'-nya menyeleksi mana pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, mana pendapat yang tidak resmi dalam mazhab Syafi'i ya. Beliau mengomentari ya, pernyataan Imam Syafi'i tersebut, bahwa ketika kita mendengar pernyataan beliau bahwa ketika hadisnya sahih maka itulah mazhabku, kata beliau, maka tidak boleh kita kemudian setiap menemukan hadis sahih lalu kita mengatakan ini pasti mazhab Syafi'i gitu. Karena tidak sesederhana itu ya. Boleh jadi ya, kenapa? Karena boleh jadi Imam Syafi'i tahu itu hadisnya sahih ya, tapi kemudian Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis itu. Maka ketika kita ingin mengatakan bahwa ini mazhab Syafi'i, kita harus tahu dulu apakah Imam Syafi'i pernah tahu hadis ini atau enggak. Kemudian kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkannya. Tidak sederhana kita menemukan hadis itu sahih kemudian kita mengatakan ini mazhab Syafi'i. Contoh Pak ya. Contoh misalnya ini hadis sahih yang tidak diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Contoh misalnya hadis tentang kunut subuh ya. Walaupun ini sebetulnya asar ya. Asar itu artinya bukan pernyataan Nabi langsung, tapi ini dari sahabat ya. Ketika seorang sahabat ditanya oleh anaknya, "Wahai bapakku, apakah engkau pernah melihat Nabi itu kunut subuh?" Maka dia mengatakan, "Ai bunayya muhdats." Wahai anakku, itu hal yang baru, hal yang diada-adakan, tidak pernah Nabi melaksanakan kunut subuh. Itu hadisnya sahih. Tapi kenapa mazhab Syafi'i malah mengatakan kunut subuh itu hukumnya sunnah, bahkan sunnah ab'ad gitu ya. Sunnah yang ditekankan. Bahkan kalau kita tidak kunut subuh itu sunnah diganti dengan sujud sahwi. Padahal tadi ada seorang sahabat mengatakan itu tidak ada di zaman Rasulullah ya. Hadisnya hadis sahih ya, riwayatnya riwayat yang sahih ya. Nah, maka ternyata Imam Syafi'i tahu hadis itu, tapi tidak diamalkan gitu. Maka tidak bisa kita katakan, oh ini hadis sahih, berarti ini mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i itu tidak kunut subuh. Nah, ternyata enggak. Ternyata mazhab Syafi'i malah kunut subuh itu hukumnya sunnah abad. Lalu kenapa kok tidak diamalkan gitu ya? Apakah Imam Syafi'i ini tidak mau ikut sunnah Nabi gitu ya? Nah, karena nanti tidak sesederhana itu gitu ya. Tidak sesederhana hadis sahih kemudian oh berarti hukumnya begitu, enggak gitu ya. Karena nanti ada metodologi, ada kemudian mekanisme bagaimana cara memahami hadis gitu ya. Misalnya kasus kunut subuh tadi. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis itu? Karena ada hadis lain yang juga sahih dalam mazhab Syafi'i ya, yaitu hadis riwayat Al-Baihaqi di mana diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, bahwa Nabi itu senantiasa kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Itu dalam mazhab Syafi'i dinilai sebagai hadis yang sahih gitu. Riwayat Al-Baihaqi ini. Jadi dua-duanya sama-sama sahih. Loh, satu mengatakan tidak ada kunut subuh di masa Rasulullah, satu lagi mengatakan Nabi kunut subuh sampai meninggal. Berarti setiap hari Nabi kunut subuh. Dan dua-duanya sama-sama sahih.
Nah, maka di sini Imam Syafi'i punya kaidah. Gimana cara menyikapi dua hadis ini yang seolah-olah bertentangan, gitu ya. Maka Imam Syafi'i nanti punya kaidah, ya, al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i, ya. Imam Syafi'i ini terkenal sebagai salah seorang ulama peletak dasar ilmu hadis. Beliau punya teori bagaimana, punya metodologi yang beliau kemudian inisiasi dalam kitabnya Ar-Risalah itu, bagaimana cara kemudian menyikapi ketika ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Bagaimana cara memahaminya, gitu ya. Maka tadi punya kaidah al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi, bahwa hadis yang menetapkan suatu berita, gitu ya, bahwa suatu informasi itu terjadi, itu lebih diutamakan daripada hadis yang menafikannya. Kan tadi hadis yang pertama tadi tidak ada, hadis yang kedua tadi ada, bahkan sampai meninggal lebih kunut. Maka yang menetapkan itu ada, itu lebih diutamakan daripada yang menyatakan itu tidak ada, gitu ya. Kenapa? Karena boleh jadi, gitu ya, yang mengatakan itu tidak ada karena dia tidak melihat, karena dia tidak tahu informasi itu, ya. Sedangkan yang menyatakan ada, jelas dia tahu dan hadisnya sahih. Ya. Misalnya ada karyawan, gitu ya, dia bilang besok katanya ada libur, gitu ya. Kata bos besok libur. Yang satu lagi bakal enggak ada, enggak pernah dengar, gitu ya. Dan dua-duanya sama-sama jujur, Pak. Nah, kira-kira kita lebih percaya yang mana? Ya. Boleh jadi yang mengatakan enggak, bos bilang enggak begitu, enggak ada libur, itu mungkin dia enggak dengar atau enggak hadir pas rapat, gitu ya. Maka yang diambil itu yang menyatakan informasi itu ada. Al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Itu kaidah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, sehingga yang diambil adalah hadis yang menyatakan kunut subuh itu dilaksanakan Rasulullah SAW sampai beliau meninggal. Sedangkan hadis dari seorang sahabat mengatakan tidak ada kunut subuh, boleh jadi memang dia tidak tahu. Nah, sehingga dua hadis ini bisa dikompromikan, gitu ya. Maka itulah alasan kenapa mazhab Syafi'i kemudian tidak mengambil. Nah, jadi tidak sesederhana ketika ada hadis sahih kemudian kita katakan oh ini mazhabnya Syafi'i. Enggak begitu, Pak, gitu ya. Nah, maka kok bisa hadis sahih itu tidak diamalkan, gitu. Nah, bisa saja, gitu ya. Maka ada salah seorang pernyataan ada pernyataan salah seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Wahab. Beliau itu mengatakan, beliau hidup di abad kedua Hijriah. Jadi tidak lama setelah Nabi wafat, itu ya, 2 abad setelahnya. Beliau ini hafal hadis dari kecil, ribuan hadis beliau hafal dari kecil. Beliau mengatakan begini, Pak, laula Malik wal Laits la halaktu. Kalau saja aku nggak ketemu sama Imam Malik dan Imam Laits, pasti aku akan celaka. Kenapa? Imam Malik ini tinggal di Madinah, beliau seorang ulama yang pendiri mazhab Maliki, ahli fikih, ahli hadis dan ahli fikih juga. Imam Laits itu ulama yang tinggal di Mesir, beliau juga ulama ahli fikih, ya. Ibnu Wahab ini seorang ahli hadis, ketika beliau mengatakan tadi bahwa kalaulah aku tidak bertemu dengan Imam Malik yang seorang ahli fikih dan juga Imam Laits, ya, maka aku pasti celaka. Kenapa? Kuntu azunnu anna kullama jaa bihi dari Nabi SAW yu'malu bihi. Ini titik balik Ibnu Wahab dalam kehidupannya, bahwa ketika beliau bertemu dengan kedua imam besar tadi, ya, beliau ternyata baru sadar bahwa selama ini beliau kira bahwa semua hadis yang beliau terima dari Rasulullah, semua yang sahih itu pasti diamalkan. Ternyata setelah ketemu dengan Imam Malik, ketemu dengan Imam Laits yang keduanya adalah ulama besar di zaman itu, beliau baru sadar ternyata tidak semua hadis sahih itu bisa diamalkan. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa kok bisa nggak diamalkan? Nah, ini kita akan bahas, Pak, di pertemuan kali ini. Kenapa hadis itu walaupun dia sahih tidak bisa diamalkan? Nanti ada beberapa alasan-alasan, ya. Tapi sebelum ke sana, ya, hadis sahih itu, Pak, ya, itu disebut sahih karena kan dia valid dari Rasulullah SAW. Itu baru step pertama, ya. Ketika kita mengatakan atau menemukan hadis itu ternyata sahih, itu baru langkah pertama. Itu belum bisa diamalkan. Itu baru sekedar kalau misalnya pabrik makanan itu baru menyeleksi bahan aja, Pak. Oh, ini bahannya layak dipakai, ini enggak. Tapi belum diolah, gitu. Belum bisa jadi makanan. Nah, hadis sahih itu nanti para ulama ahli hadis menetapkan syarat-syaratnya. Pertama, hadis sahih itu disebut sahih kalau sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Jadi dari Rasulullah kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada nanti misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan seterusnya. Maka itu sanadnya harus tersambung, tidak boleh ada yang terputus, ya. Terputus itu misalnya gimana? Terputus itu misalnya gini, seorang tabi'in, gitu ya,
yang tidak bertemu dengan Rasulullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia seorang tabi'in. Tabi'in itu kan berarti tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, dia bertemunya dengan sahabat Nabi. Berarti terputus, Pak. Harusnya ada sahabat di tengah-tengah itu ya. Sebelum dia ke Rasulullah harusnya ada sahabat dulu. Dari mana dia dapatkan hadis itu? Kalau bukan dari sahabat, karena dia ketemu Rasulullah. Oh, berarti nggak tersambung, Pak. Kalau nggak tersambung berarti hadisnya tidak bisa dikatakan hadis sahih gitu. Jadi harus tersambung tuh gitu. Nah, tersambungnya ini itu beda standar, Pak, antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Itu kan dua ahli hadis yang dianggap kitabnya adalah kitab tersahih. Bahkan kitab Imam Bukhari itu, Sahih Bukhari itu oleh Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah itu dikatakan sebagai kitab tersahih kedua setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan ayatnya sahih semua, Pak, mutawatir semua. Jadi derajat sahih yang paling tinggi itu Al-Quran ya. Karena semua ayat Al-Quran tidak ada yang dimasukkan ke dalam mushaf di zaman Utsman bin Affan itu kecuali memang riwayatnya mutawatir. Yang mutawatir itu derajat sahih yang paling tinggi. Nah, kedua setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari kata Ibnu Salah. Ketiganya Sahih Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari itu lebih standarnya lebih tinggi daripada Imam Muslim gitu ya. Di antaranya ya dari sisi yang pertama ini. Imam Bukhari itu menetapkan, Pak, gitu ya. Suatu hadis bisa diterima ketika antara perawi di atasnya dengan perawi di bawahnya itu terbukti bertemu, bahkan harus hubungannya guru murid gitu. Misalnya A meriwayatkan hadis kepada B, B kepada C. Maka harus dibuktikan bahwa A dengan B itu adalah sudah pernah ketemu secara langsung dan hubungannya guru murid. B dengan C pun demikian. Tidak cukup hanya terlihat bahwa mereka itu sezaman, tapi harus terbukti bahwa mereka itu guru murid. Ya. Tidak cukup hanya sezaman saja. Karena walaupun sezaman boleh jadi nggak ketemu. Ya, misalnya siapa, Pak? Ya, yang sezaman tapi nggak ketemu gitu misalnya. Ya. Bisa kan? Orang itu hidup dalam zaman yang sama, di tahun yang sama mereka hidup, tapi nggak pernah ketemu, bisa aja. Nah, Imam Muslim itu tidak mensyaratkan harus guru murid. Yang penting mereka itu sezaman, oh berarti ketemu gitu ya. Walaupun tidak ada bukti bahwa mereka pernah ketemu. Nah, makanya Sahih Bukhari itu standarnya lebih tinggi daripada Imam Muslim. Karena dalam Sahih Bukhari itu ditetapkan bahwa suatu syarat hadis sahih diantaranya bahwa perawi atasnya dengan perawi bawahnya itu harus terbukti sebagai guru murid, ketemu langsung. Makanya syaratnya berat gitu Imam Bukhari itu. Makanya dalam Sahih Bukhari itu, Pak, itu kan jumlahnya ada 7 ribuan hadis. Kalau dengan pengulangan ya, kalau tanpa pengulangan sekitar 2 ribuan hadis, nggak banyak. Padahal hadis itu kan bisa ratusan ribu. Tapi dalam Sahih Bukhari cuma 2.000 saja, 2.000 sekian gitu ya. Karena memang standarnya tinggi. Bukan berarti di luar Sahih Bukhari itu tidak sahih gitu ya. Karena beliau hanya mengumpulkan hadis yang menurut beliau paling sahih, yang menurut standar beliau gitu ya. Jadi standarnya harus tersambung sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, dari sisi perawinya ya. Perawinya itu harus dibuktikan bahwa dia punya 2 kriteria. Pertama, dia adil. Adil itu bukan berarti tidak memihak, bukan ya. Adil di sini dalam bahasa Arab artinya dia agamanya baik. Ya, tidak pernah bikin dosa besar, ya. Soleh, ibadahnya bagus, ya. Dan jujur gitu. Tidak pernah bohong, tidak pernah ya pokoknya tidak bikin perkara lah gitu ya. Itu adil, agamanya baik, ya. Akhlaknya baik dan seterusnya. Karena kalau orang suka bohong meriwayatkan hadis, Pak, itu boleh jadi riwayatnya bohong gitu ya. Atau orang yang suka dosa besar boleh jadi ya ketika berbohong dia akan lebih ringan gitu. Boleh jadi hadisnya tidak benar. Sehingga walaupun boleh jadi itu hadisnya sahih, tapi kalau yang meriwayatkan itu orang yang nggak benar gitu, Pak, yang nggak diterima sama ulama ahli hadis. Yang kedua, tidak cukup soleh aja, Pak. Tidak cukup agamanya bagus, harus dhabit. Dhabit itu artinya hafalannya bagus gitu ya. Dia punya IQ yang cukup gitu ya. Dia punya hafalan yang bagus, bukan orang yang sudah sepuh yang boleh jadi mungkin pikun, boleh jadi mungkin ingatannya kurang baik, sehingga kita meriwayatkan hadis boleh jadi ada kata-kata yang salah dan seterusnya, ada yang kebalik gitu ya. Jadi dipastikan orangnya itu sehat, orangnya kemudian punya hafalan yang baik, baru bisa diterima. Walaupun misalnya orangnya soleh, tapi kalau misalnya ya mohon maaf IQ-nya rendah gitu ya, kalau ngomong suka lupa gitu ya, itu nggak bisa diterima hadisnya. Nah itu kan repot, Pak, itu kerjaan ahli hadis itu, Pak. Makanya yang Bukhari itu sampai keliling penjuru dunia itu untuk mencari hadis. Dan belum menyeleksi ya, mendata, profiling, Pak. Setiap perawi hadis itu di profiling, di screening. Oh ini perawinya
ya, berdasarkan kesaksian si A, si B, si C, orangnya baik, orangnya tidak pernah bohong, orangnya kemudian itu maka berat itu ulama al-hadis dulu tuh ketika menyeleksi hadis. Sehingga kita Pak itu enaknya sekarang gitu Pak ya, kita tinggal taklid aja gitu. Disediakan oleh Imam Bukhari ini hadis yang sahih. Ya, itu di belakang itu adalah kerja kerasnya Imam Bukhari Pak gitu ya. Maka kita sangat bersyukur kepada beliau gitu, kepada para ahli hadis, bukan hanya Imam Bukhari yang telah mengerahkan usahanya untuk kemudian bisa sampai kepada kita gitu, bahwa kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis itu jasanya para ulama ahli hadis yang berjasa untuk tadi Pak gitu ya, menyeleksi hadis-hadis itu dengan usaha yang berat tentu saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, terbebas dari syadz. Syadz itu artinya hadis yang agak lain gitu Pak ya, hadis yang menyendiri. Boleh jadi secara periwayatan tersambung perawinya juga memenuhi syarat, tetapi kok ini dibanding dengan hadis-hadis yang lain dalam tema yang sama kok menyendiri ya, agak beda. Misalnya hadis yang lain itu dengan periwayatan yang berbeda, itu hadis mengatakan A semua, ini B sendiri nih, padahal temanya sama. Nah ini berarti hadisnya hadis syadz, hadis yang menyelisihi riwayat yang lebih thiqah daripada hadis tersebut. Yang ketiga, terbebas dari ilat. Ilat itu adanya suatu sebab yang tersembunyi dalam hadis sehingga menyebabkan hadis itu diterima. Contoh misalnya ada masalah dalam hadisnya, itu misalnya perawinya itu salah menyebutkan nama perawi. Kan ada an-annya tuh Pak, dari siapa. Disebutkan tuh ada nama, ternyata yang keliru penyebutan namanya. Nah ini bisa jadi masalah, bisa jadi nggak terima hadisnya. Ya. Atau hadisnya terbalik. Ya, dilihat dari sisi matannya, dari sisi isi hadisnya ada masalah nih. Setelah dikritisi oleh para ulama hadis, oh ini ada masalah. Contoh Pak, gini. Ini masuk ke ilmu hadis sebentar Pak ya. Contoh misalnya hadis tentang bagaimana cara Nabi ketika sholat itu dari i'tidal ke sujud, apakah tangan duluan atau lutut duluan. Nah, ada satu hadis yang lain mengatakan Nabi itu lutut duluan gitu ya. Tetapi ada satu hadis yang Nabi mengatakan bahwa ketika kalian sujud maka janganlah kalian seperti duduknya onta gitu ya, maka letakkanlah tangan dulu sebelum lutut, kata Rasulullah. Hadisnya apa? Secara periwayatan sahih. Tapi dari sisi isi hadisnya, nah ini ada namanya ilmu kritik matan Pak. Ada kritik sanad, ada kritik matan ya. Kalau kritik sanad itu mengkritisi periwayatannya ya, tersambung apa enggak, perawinya sikoh apa enggak. Nah ada kritik matan. Kritik matan itu artinya mengkritisi isi hadisnya gitu. Nah dari sisi isi hadisnya ternyata kurang pas. Kenapa? Ada dua kalimat tadi kan, kata Nabi dalam hadis itu, janganlah kalian sujud seperti sujudnya onta gitu. Lalu letakkanlah tangan dulu sebelum lutut. Nah padahal Pak, onta itu gitu, kalau kita pernah lihat onta gitu ya, onta itu kalau duduk itu kaki depan atau kaki belakang dulu Pak? Kaki depan dulu. Nah itu ya kita katakan tangannya lah gitu ya. Maka harusnya kalau ikut jangan seperti onta, harusnya jangan tangan dulu, harusnya lutut dulu. Tapi kalimat keduanya, letakkanlah tangan sebelum lutut. Oh ini hadisnya hadis maklub, hadis yang terbalik. Bukan nabinya yang salah, tapi perawinya yang keliru meriwayatkan hadis itu. Karena hadis yang lain mengatakan lutut dulu gitu. Nah ini contoh Pak, bahwa ini harus terbebas dari ilat. Tidak boleh ada alasan yang membuat hadis itu tertolak dari sisi isinya, dari sisi periwayatan. Jadi memang ketat Pak ya, bagaimana para ulama ahli hadis itu kemudian menyeleksi suatu hadis. Tapi gitu ya, ini belum final Pak. Ini belum ready untuk diamalkan gitu ya. Ketika hadis ini sudah dinyatakan sahih, apakah kemudian otomatis kita langsung amalkan? Enggak. Itu belum siap untuk diamalkan. Baru sekedar menyeleksi bahan tadi itu Pak ya. Selanjutnya nanti tugas ulama ahli fikih yang mengolah hadis itu, apakah ini bisa diamalkan atau tidak, atau hukumnya apa, apakah wajib, apakah sunnah, apakah kalau ada larangan itu hukumnya pasti haram, atau hanya sekedar makruh, atau bahkan itu boleh. Nah itu nanti diolah lagi dalam ilmu yang disebut dengan ilmu fikih gitu ya. Nah kita masuk Pak, apa alasan gitu ya suatu hadis itu kemudian tidak diterima, hadis sahih tidak diamalkan, ya. Suatu hadis yang sahih tapi tidak diamalkan. Yang pertama, ya, ini kita sebutkan kriterianya aja dulu Pak. Yang pertama adalah bisa jadi hadis itu mansuh. Mansuh itu artinya Pak sudah dihapus, ya, sudah dianulir
sudah direvisi oleh hadis yang terbaru gitu. Jadi ada hadis yang terbaru yang membatalkan hadis yang sebelumnya. Walaupun hadis yang pertama itu sahih, tapi ketika ada hadis yang berikutnya yang merevisi hadis itu, maka hadis yang sebelumnya itu tidak bisa diamalkan lagi. Ya, itu yang pertama ya. Nanti contohnya kita akan lihat. Yang kedua, tidak mengandung tasyri'. Artinya hadisnya hadis sahih, tetapi kemudian tidak ada kaitan dengan syariat. Karena Nabi itu juga adalah seorang manusia, orang Arab yang mungkin ada pengaruh budaya Arab di situ, atau ada memang itu pendapat beliau pribadi sebagai seorang manusia yang tidak ada kaitan dengan syariat. Nah itu ini bukan bagian dari syariat. Nanti kita lihat contohnya apa. Atau berbeda konteks, ya, hadisnya dalam konteks suatu konteks, tapi kemudian kita mengamalkannya dalam konteks yang berbeda, maka tidak bisa. Atau ada ilat yang tersembunyi, ada alasan yang tersembunyi di balik hadis itu yang tidak semua orang paham. Ya. Kemudian misalnya bertentangan dengan hadis yang lain. Tadi contoh kunut subuh tadi ya, ada dua hadis yang bertentangan. Ada hadis mengatakan Nabi tidak pernah kunut subuh, ada hadis mengatakan bahkan Nabi itu kunut subuh sampai meninggal. Nah maka tentu salah satu tidak bisa diamalkan, gitu ya. Kemudian misalnya pengaruh gaya bahasa, ya, orang Arab itu kan punya gaya bahasa yang tinggi, Pak. Ya, keseharian orang Arab itu kadang-kadang ketika berbicara itu pakai hiperbol, pakai apa sastra dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini tidak bisa dipahami secara literal, itu harus dipahami dengan gaya bahasa Arab juga. Kemudian misalnya yang terakhir, karena kekhususan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu berlaku khusus hanya bagi Nabi. Selain buat Nabi maka tidak bisa diamalkan. Nah ini contoh beberapa alasan kenapa suatu hadis walaupun dia sahih dia tidak bisa diamalkan. Nah sekarang kita lihat contoh-contohnya Pak. Contoh misalnya yang mansukh tadi ya, hadis yang sahih tapi tidak bisa diamalkan karena sudah terhapus, sudah mansukh. Contohnya adalah nikah mut'ah. Pada awal masa keislaman, Pak, Nabi Muhammad SAW itu pernah membolehkan nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah, Pak? Nikah mut'ah itu apa? Kawin kontrak, ya. Jadi nikah cuma ada kontraknya. Nikah selama sebulan, setelah sebulan otomatis cerai, putus, gitu ya. Itu dinyatakan di awal. Jadi kawin kontrak itu ketika akad itu sudah menyebutkan waktunya, Pak. Masa kontraknya disebutkan. Saya nikah dengan kamu misalnya gitu dengan mahar sekian selama 2 hari. Nah, ada selama 2 harinya itu. Berarti setelah 2 hari otomatis cerai. Itu kawin kontrak. Nah, di awal masa keislaman, Pak, itu pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ceritanya ini dari Abdullah bin Mas'ud, kunna naghzu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Kunna naghzu ma'a Rasulullah SAW. Kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW, wa laisa lana syai'un, dan kami tidak memiliki tidak mengajak istri gitu ya. Karena perang itu pada zaman Nabi kan boleh jadi berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Misalnya perang Badar itu kan perjalanan ke Badar aja dari kota Madinah kan jauh ya. Belum ada mobil waktu itu ya. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Perang Uhud dan seterusnya gitu ya. Sedangkan para sahabat kan bawa istri, Pak ya. Kalau Nabi sih bawa istri kan walaupun cuma 1 atau 2 ya. Tapi para sahabat itu nggak boleh bawa istri, Pak. Kalau bawa istri semua namanya bukan perang, Pak, itu family gathering, Pak, gitu ya. Maka nggak bawa istri. Gitu. Nah, masalahnya Pak, ketika perang itu kan orang Arab kan makannya kambing, Pak, gitu ya, padang pasir panas, gitu kan. Mungkin aminnya kuat, tapi imronnya nggak kuat, Pak, gitu ya. Nah, maka para sahabat, gimana Rasulullah? Afala nastakhsi? Kalau nggak kita kebiri diri saja, diri kita sendiri aja. Kita kebiri diri kita. Apa istilahnya mengebiri diri sendiri, Pak, gitu ya. Jadi dikebiri biar nggak ada nafsunya, gitu ya. Boleh nggak kami mengebiri biar kita nggak ada nafsu, biar perangnya khusyuk lah gitu ya, nggak mikirin yang lain. Gitu. Itu kan memang manusiawi gitu ya, fitrah manusiawi. Maka kata Nabi nggak boleh, ya. Kalau dikebiri nggak boleh, Pak. Ini permanen itu kan, nggak punya nafsu. Nanti kasihan istri kalian, gitu ya. Pulang-pulang istrinya kasihan gitu, Pak. Ya. Nah maka Rasulullah SAW summa rakhasa lana an nankihal mar'ata bis-saubi. Maka kemudian Nabi memberikan keringanan bagi kita untuk menikahi perempuan dengan secarik baju. Ini bahasa kiasan, maksudnya dengan mahar yang sedikit, karena waktu perang kan nggak bawa uang banyak, Pak. Kita menikahi wanita lokal di medan perang dengan mahar yang sedikit, gitu ya, ila ajalin, sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi boleh menikahi wanita lokal, waktu itu kemudian mungkin dengan harta yang kita bawa, mungkin dengan baju, mungkin dengan pedang gitu ya, sebagai maharnya, tapi dengan waktu ditentukan gitu. Sampai selesai perang yang sudah selesai gitu ya. Nah, itu awalnya
dibolehkan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya hadis sahih. Nah kalau kita berhenti di sini Pak, ini bahaya gitu. Oh berarti boleh dengan nikah mut'ah, hadisnya sahih gitu ya, bahwa Nabi membolehkan kepada para sahabat yang berperang untuk nikah mut'ah. Nah nanti dulu Pak, ternyata ada hadis yang terbaru itu, hadis yang sahih juga riwayat Muslim ya, dari Ar-Rabi bin Sabrah Al-Juhani ya, bahwa ayahnya berkata ya, bahwa Rasulullah bersabda, wahai manusia ya ayuhan nas, inni qad kuntu azintu lakum fil istimta minan nisa. Dulu aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Nah, ini hadis yang terbaru, Pak. Ada update-nya gitu ya, bahwa Allah sekarang sudah mengharamkan sampai kiamat tidak boleh nikah mut'ah. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah tahu Pak hadis ini. Masalahnya orang Syiah itu belum update Pak sampai sekarang gitu ya. Orang Syiah sampai sekarang masih membolehkan nikah mut'ah gitu. Karena belum dapat update-nya Pak gitu ya. Waktu ada hadis ini mereka nggak hadir mungkin gitu ya, apa gimana gitu ya. Nggak tahu update-nya. Nah, kita tahu bahwa hadis itu yang tadi itu sudah dimansuh, sudah dihapus, diganti dengan hadis yang terbaru bahwa Nabi itu ya, Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Nabi bahwa mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Itu sampai kiamat nggak boleh lagi nikah mut'ah gitu ya. Nah, sekarang di puncak masih ada tuh Pak ya. Nah itu orang yang nggak dapat update gitu. Kalau kita yang dapat update ini tahu bahwa itu haram sampai kiamat nggak boleh. Nah yang kedua Pak, ini contoh lagi, contoh hadis yang tidak bisa diamalkan karena sudah dihapus. Contoh misalnya di hadis riwayat Bukhari ya, yang atasnya. Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa fi baitihi minhu syai'un. Siapa di antara kalian yang berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Jadi nggak boleh kita menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari, harus dihabiskan, baik dimakan atau kita bagikan kepada orang lain. Nggak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Pertanyaannya, memang zaman dulu ada kulkas Pak, ada freezer gitu ya. Gimana cara nyimpan 3 hari itu? Ada caranya Pak, orang Arab zaman dulu. Gimana caranya biar awet? Dijemur, didendeng ya, jadi dagingnya kering gitu ya. Nah, sehingga awet dagingnya. Maka ada hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Tasyrik itu dari bahasa Arab artinya menjemur daging. Jadi hari menjemur daging. 3 hari itu orang Arab biasa menjemur daging gitu. Biar awet dagingnya. Nah, tapi pernah ada hadis Nabi tidak membolehkan. Tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari gitu. Hadisnya sahih. Berarti haram dong kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nanti dulu. Nah, ternyata ada hadis yang lebih update gitu. Hadis yang bawahnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, hadis sahih ya. Kuntu nahaitukum an luhumil adhahi fawqa salasin liyatasi'adu tawli ala man law tawallahu faqulu ma badalakum wa atimu wadafiru. Dulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah semau kalian, berilah makan dan simpanlah, silahkan sekarang. Dulu kenapa dilarang? Karena dulu itu musim kelaparan, musim paceklik, kekeringan, orang susah makan, gak ada makanan. Maka daging kurban kalau bisa bagi itu, jangan disimpan sendiri. Kasihan orang yang nggak punya makanan, maka harus dibagi. Maka jangan disimpan lebih dari 3 hari, harus habis supaya orang bagikan daging itu kepada orang lain. Nah sekarang sudah normal lagi, sudah stabil lagi, sehingga larangan yang kemarin itu sudah terhapuskan. Boleh sekarang mau disimpan sampai setahun juga boleh Pak. Gitu. Nah ini contoh hadis lagi yang mansuh, yang walaupun hadis sahih tapi tidak bisa diamalkan karena ternyata ada hadis yang terupdate gitu. Nah ini yang contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga, hadis sahih yang tidak bisa diamalkan karena mansuh. Nabi pernah merintahkan, ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya. Tawaddau mimma massatin naru. Berwudulah kalian setelah memakan makanan yang sudah dibakar. Jadi berdasarkan hadis ini Pak, kalau kita habis wudu terus makan sate, itu batal wudunya. Jadi harus wudu lagi kalau mau salat. Ada hadisnya? Ada, hadisnya sahih. Ya, Nabi memerintahkan itu, wudulah setelah memakan makanan yang dibakar. Jadi habis makan sate, steak, apa yang dibakar gitu ya. Nah itu harus wudu lagi. Nah apakah itu berlaku sampai sekarang? Ternyata enggak. Ada hadis yang terupdate gitu ya. Hadis yang sahih yang lain. An Jabir bin Abdullah kana akhirul amrayni min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatin nar.
ya, dari Jabir bin Abdullah bahwa di antara dua perkara terakhir dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu oleh sebab memakan makanan yang langsung dibakar api. Jadi yang lebih mutakhir, yang lebih update itu bahwa Nabi tidak wudhu setelah makan makanan yang dibakar. Artinya itu memang awalnya diwajibkan wudhu, setelah itu kemudian tidak diwajibkan, boleh tidak berwudhu lagi, tidak batal wudhunya gitu. Nah itu contoh hadis yang walaupun dia sahih tidak bisa diamalkan karena ternyata ada hadis yang lebih update gitu. Nah kita tahunya dari mana Pak ada update hadis itu Pak gitu ya. Karena boleh jadi kita baca hadis sendiri Pak di Sahih Bukhari gitu ya. Oh ada hadis ketemu nih, Nabi memerintahkan harus wudhu ya. Padahal itu ternyata sudah dimaksud. Kita tahunya dari mana Pak? Karena di Sahih Bukhari nggak ada keterangannya itu Pak ya. Nah makanya di situ pentingnya belajar fikih. Kalau fikih itu sudah jadi Pak gitu. Karena ulama sudah menganalisa duluan tuh Pak sebelum menentukan ini boleh atau tidak, wajib atau tidak. Itu sudah sudah diseleksi hadisnya, sudah dibaca hadisnya semua. Makanya kan kata Imam Ahmad, syarat seorang ulama menjadi mujtahid itu dia harus minimal hafal 500.000 hadis. Kenapa? Karena ya kalau cuma hafal 1-2 hadis Pak boleh jadi tadi gitu ya. Akhirnya haram, wajib dan seterusnya gitu ya. Padahal ada hadis yang lain gitu. Maka minimal seorang mujtahid yang boleh berfatwa itu minimal dia hafal kata Imam Ahmad 500.000 hadis Pak. Sekarang ada nggak kira-kira ya, ulama yang hafal 500.000 hadis? Nggak tahu Ustaz Ali Hidayat hafal nggak 500.000 hadis itu ya? Nah itu minimal itu Pak, minimalnya segitu. Supaya dia tidak salah ketika mengeluarkan fatwa. Karena nggak cukup sampai satu hadis, boleh jadi ada hadis yang lain yang kemudian bisa menganulir suatu hadis gitu ya. Jadi tidak sesederhana kita menemukan hadis kemudian kita bisa simpulkan bahwa ini hukumnya apa gitu ya. Oke. Kemudian nah ini yang kedua, alasan yang kedua, hadis sahih tidak bisa diamalkan karena tidak mengandung tasri atau tidak ada kaitan dengan syariat. Contoh misalnya hadis tentang bahwa Nabi itu kalau khutbah Jumat pakai tongkat. Di sini ada tongkat nggak Pak? Ada? Nggak ada ya? Ini ada hadisnya Pak, sunnah. Bahwa kami menetap di Madinah, ini hadis Abu Dawud ya, beberapa hari menyaksikan pelaksanaan Jumat bersama Rasulullah SAW. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada hari Jumat bersandar dengan tongkat atau busur panah, lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Jadi Nabi setiap khutbah Jumat itu selalu pakai tongkat. Kalau nggak ada tongkat, minimal pakai busur panah. Nah sekarang kan ada masjid-masjid yang pakai tongkat. Itu sunnah Nabi memang, karena memang riwayatnya sahih bahwa Nabi itu pakai tongkat. Cuma masalahnya Pak, sunnahnya agak kurang lengkap. Gitu. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu kalau memang pakai tongkat khutbahnya Pak, tapi habis selesai Jumat itu tongkatnya dibawa pulang Pak. Gitu. Kenapa? Karena itu tongkat Nabi gitu ya. Memang bukan hanya cuma khutbah Jumat doang Nabi pakai tongkat, memang sehari-hari beliau pakai tongkat. Karena sudah uzur, sudah sepuh, maka kemana-mana pakai tongkat, bukan cuma khutbah Jumat doang Pak. Nah kita khotibnya cuma pakai tongkat pas khutbah doang Pak. Habis selesai khutbah, boleh nggak dibawa pulang tuh tongkatnya Pak? Ya dimarahin sama DKM-nya Pak, itu mana mahal lagi dari kayu jati misalnya gitu Pak. Nggak bisa dibawa pulang tuh Pak. Padahal kalau cerita lengkapnya di masa Rasulullah, Nabi itu memang pakai tongkat karena beliau sudah uzur gitu. Ya tapi itu kan ulama beda pendapat ya. Emang ada yang kemudian memahami bahwa itu sebagai sunnah yang sampai sekarang kita boleh amalkan. Ada juga yang mengatakan ini ya tidak ada kaitan dengan syariat. Ini hanya karena Nabi butuh tongkat itu karena Nabi sudah sepuh sehingga kemana-mana memang Nabi pakai tongkat, tidak hanya khutbah Jumat. Gitu. Nah itu dua pandangan gitu ya. Tapi secara umum bahwa ini salah satu contoh ya yang tidak ada kaitan dengan syariat. Gitu. Itu hanya sebatas bahwa Nabi memang sudah sepuh sehingga butuh kemana-mana pakai tongkat. Ya. Makanya ketika nggak ada tongkat, ya cari apa benda lain, misalnya busur panah tadi kan. Nah, busur panah dipakai juga sama Rasulullah untuk kemudian bersandar. Gitu. Sandar, ya. Ya nggak apa-apa sekarang pakai tongkat ya nggak masalah ya. Nah, tapi kalau bisa boleh dibawa pulang Pak. Ya. Jadi setiap Jumat itu sediakan tongkat baru Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Contoh yang lain, ya, yang tidak mengandung tasri, itu siwak dengan kayu arok. Ya. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akul shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk menggosok gigi, bersiwak setiap mau sholat. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap wudu. Nah Nabi itu memang di masa beliau bersiwak pakai apa? Pakai kayu arok, batang kayu arok. Jadi
pohon arok namanya, ada batangnya diambil ranting gitu ya. Nah itu yang kalau kita umroh haji itu kan oleh-olehnya diantara yang paling murah oleh-oleh yang kita bisa beli itu, yang kita bagi itu apa? Itu kayu siwak itu Pak. Gitu. Nah pertanyaannya apakah sunnah kita menggunakan kayu aroknya? Siwaknya sunnah sepakat Pak. Gosok giginya sepakat sunnah. Tapi apakah harus pakai kayu arok itu? Kayu yang memang digunakan Rasulullah SAW, ada dua pandangan memang di antara para ulama. Nah ya, ada yang mengatakan bahwa kayu arok itu bukan bagian dari syariat. Syariatnya adalah siwaknya. Syariatnya itu adalah menggosok giginya, karena itu maksudnya. Supaya ketika sholat kita nggak bau mulut, supaya ketika sholat misalnya nggak ada makanan yang nyempil dan seterusnya, sehingga sholatnya khusyuk. Gitu. Maka disunahkan setiap mau sholat kita gosok gigi. Itu sunnahnya. Tapi apakah kayu aroknya itu juga sunnah? Gitu. Nah sebagian orang mengatakan enggak, kayu arok itu hanya medianya saja. Nah media itu bisa berubah. Seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah ada sikat gigi, sudah ada odol, ada Pepsodent, Ciptaden dan seterusnya gitu Pak ya. Nah itu bisa kita amalkan juga. Bukan berarti kalau kita nggak pakai kayu arok kemudian nggak sunnah, enggak. Ya sunnah juga, pakai Pepsodent juga sunnah, pakai sikat gigi juga sunnah. Yang penting gosok giginya itu yang disunahkan gitu Pak. Nah mohon maaf nih Pak, ada juga kesalahpahaman juga. Jadi kan tadi hadisnya ma'akul di sholat, disunahkan siwak ketika mau sholat. Nah, ketika mau sholat itu kapan sebetulnya? Apakah sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid sebelum qomat kita gening dulu Pak? Ya. Harusnya yang benar gimana Pak? Siwak itu. Nah, itu para ulama mengatakan kalau digabung dengan riwayat yang lain, kalau ini kan ma'akul di sholat, setiap mau sholat. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap wudu. Jadi sebetulnya siwak yang benar itu pas wudu Pak, di kamar mandi. Itu yang benar. Bukan udah masuk masjid, udah berdiri mau qomat, kemudian baru ngeluarin kayu aroknya dikeluarin, baru digini-gini doang Pak. Itu kan sebetulnya formalitas doang gitu. Bersih juga enggak. Ya. Kalaupun itu bersih Pak, berarti kan itu jorok. Ya, ada mohon maaf, ada jigong, ada apa gitu yang nempel. Terus diapain itu Pak? Dibuang apa enggak? Dimasukin lagi Pak kantong gitu ya. Itu kan jorok Pak, apalagi di masjid itu. Nah riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi itu memang pakai kayu arok. Setelah selesai beliau menggunakan kayu arok itu, beliau kasih kepada Aisyah. Aisyah cuci pakai kayu aroknya. Nah itu kita nggak tahu tuh Pak. Harusnya begitu. Jadi orang formalitas doang Pak, yang penting sunnah gitu ya. Jadi cuma gini-gini habis itu udah masukin gitu. Nah itu bersih juga enggak gitu ya. Jadi harusnya yang kita pahami itu sunnahnya yang mana gitu. Sunnahnya itu membersihkan mulut, itu sunnahnya. Dengan cara apapun, yang penting bersih gitu. Bukan kita fokusnya ke kayu aroknya, yang penting kayu aroknya gitu. Urusan bersih belakangan, yang penting kita pakai kayu arok. Ya. Ternyata nggak bersih juga gitu ya. Nah jadi harus tahu mana yang sebetulnya yang sunnahnya itu yang mana sebetulnya gitu Pak ya, supaya nggak ketukar. Gitu. Terus apalagi? Nah ini bekam sebagai pengobatan. Kalau kita lihat hadisnya yang sahih ya, inna afdhola ma tadawaitum bihi al-hijamah. Lalu mengatakan ya, yang paling utama cara pengobatan kalian itu adalah dengan bekam. Tapi mengatakan pengobatan yang paling utama bagi kalian adalah dengan bekam. Ya, karena bekam itu pengobatan terbaik bagi kalian. Nah, ini hadis sahih Pak. Hanya saja nanti ulama juga terbagi dua tuh Pak pendapatnya. Apakah bekam itu bagian dari syariat atau bukan? Nah, ada sebagian mengatakan bekam itu bukan bagian dari syariat. Yang jadi syariat itu adalah memelihara kesehatan. Karena bekam itu tujuannya adalah supaya kita sehat. Nah, metodenya, caranya terserah. Bekam itu kenapa dikatakan Nabi itu pengobatan terbaik? Karena di masa itu memang yang dikenal itu adalah bekam. Gitu. Belum ada misalnya terapi-terapi yang lain gitu, belum ditemukan di masa itu. Ya, sehingga Nabi mengatakan ya bekam paling bagus. Kenapa di masa itu yang dikenal adalah bekam. Tapi apakah maksudnya adalah bekamnya yang jadi syariat? Nah, sebagian mengatakan enggak, bukan bekamnya yang jadi syariat, tapi memelihara kesehatannya. Nabi itu selalu memelihara kesehatan. Bagaimana caranya? Mungkin sekarang ada terapi yang lain, ada metode terbaru yang ditemukan oleh ilmu kedokteran. Yang bagaimana cara memelihara kesehatan selain dengan berbekam? Ya boleh dipakai. Yang penting adalah bagaimana cara memelihara kesehatannya itu, Pak. Bukan metode, bukan medianya. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Tapi ada juga yang mengatakan oh bekamnya sunnah, ya boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi sebagian mengatakan enggak, bukan bekamnya yang sunnah, tapi memelihara kesehatannya itu. Berobatnya itu yang sunnah. Jadi kalau sakit jangan dibiarin berobat. Baik. Nah, kemudian yang ketiga berbeda konteks. Ya, hadisnya sahih tapi beda konteksnya. Contoh misalnya ini pernah saya sampaikan mungkin di sini ya.
perintah untuk menghadap ke timur atau ke barat ketika buang hajat. Nabi memerintahkan kalau kalian buang hajat, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, supaya apa? Supaya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, hadis ini bisa nggak dipakai di Indonesia? Nggak bisa. Karena kalau kita menghadap ke barat atau ke timur, malah melanggar hadis ini. Ya. Karena kan perintahnya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Menghadaplah ke timur atau ke barat, kata Rasulullah. Iya, itu Nabi di Madinah. Madinah itu adalah sebelah utaranya Mekah. Kiblatnya sebelah selatan kalau dari Madinah. Maka supaya tidak menghadap kiblat, jangan menghadap selatan atau menghadap utara karena membelakangi kiblat. Maka kemana? Ke timur atau ke barat, kata Rasulullah. Nah, di kita di Indonesia, Pak, kita kalau menghadap ke barat malah menghadap kiblat gitu ya. Ke timur malah membelakangi kiblat. Nah, kalau kita kemana menghadapnya, Pak? Ke utara atau ke selatan. Karena kiblat dari diri kita adalah sebelah barat gitu, Pak ya. Nah, itu pun hadis ini pun itu berlaku ya untuk orang yang buang hajat di tempat terbuka gitu. Kata ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi itu dulu ya memang buang hajat tempat terbuka karena belum ada kloset, belum ada WC yang ada klosetnya di masa Nabi ya. Sehingga waktu itu orang-orang zaman itu kalau buang hajat di tengah padang pasir yang sepi dari orang, yang di malam hari dan jauh dari pemukiman, tempat terbuka. Nah, sehingga kalau tempat terbuka memang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau sekarang mungkin di kampung-kampung itu di sungai, di kali gitu ya. Nah, kalau ada orang buang hajat di kali itu ya jangan menghadap kiblat gitu atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di tempat tertutup, di dalam rumah ada kamar mandi, maka nggak masalah gitu ya. Tidak makruh menghadap atau membelakangi kiblat. Ini hadisnya sahih, Pak, tapi perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, perintah memakai sandal atau sepatu. Ini juga pernah mungkin disampaikan di sini ya. Nabi pernah memerintahkan ya, khaliful yahud. Kalian harus berbeda dengan orang Yahudi karena mereka itu tidak sholat dengan mengenakan sendal dan sepatu. Di masa Nabi, Pak, orang Yahudi kalau ke tempat ibadah mereka, ke kuil-kuil mereka itu, mereka tidak pakai sendal dan tidak pakai sepatu. Maka Nabi memberitahu para sahabat, berbedalah dengan orang Yahudi. Jadi semangat Nabi itu selalu ingin berbeda dengan orang Yahudi. Tidak boleh sama dengan orang Yahudi ya. Dalam berbagai macam hal ya, bukan hanya dalam masalah ini saja. Dalam masalah yang lain juga Nabi supaya bagaimana caranya supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Di antaranya, kalau orang Yahudi ke tempat ibadah nggak pakai sendal, maka kita harus pakai sendal, kata Rasulullah. Sholatlah pakai sendal atau sepatu. Maka Nabi dan para sahabat selalu pakai, kalau sholat ke masjid itu pakai sendal. Nah, ini apa kita bisa amalkan sekarang, Pak? Gitu. Kita kalau ke masjid harus pakai sendal, Pak. Apa? Sunnah Nabi. Ya, nggak bisa kita amalkan sekarang. Kenapa? Pertama, orang Yahudinya sekarang sudah pakai sepatu, Pak, kalau ke sinagog, gitu ya. Yang kedua, sekarang masjidnya sudah berbeda. Di masa Nabi, masjidnya masih di atas pasir. Kalau pakai sendal ya wajar, Pak. Apalagi banyak kalajengking kadang-kadang ya, namanya juga di padang pasir gitu ya. Lagi sholat ada kalajengking, kalau kita nyeker, Pak, kita nggak bisa nginjek. Ya. Kalau pakai sendal enak, Pak, diinjek gitu mati gitu kan. Nah, maka pakai sendal. Kalau kita sekarang, Pak, pakai sendal, silakan aja coba, Pak. Kalau nggak dimarahin sama Pak DKM-nya, Pak, gitu ya, diusir, Pak, gitu ya. Jadi ini berbeda konteks, walaupun hadisnya hadis yang sahih ya. Apalagi, nah ini ada orang yang berpendapat begini, Pak, sholat kalau udah terlanjur ditinggalkan ya nggak usah diqodho, yang penting taubat aja. Gitu. Ada hadisnya, ya. Hadis riwayat dari Aisyah, kana yusibuna dzalika, fa nu'miru bi qoda'is shaum wa la nu'maru bi qoda'is shalat. Di zaman Rasulullah SAW, kami dahulu mendapatkan haid. Lalu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi Aisyah mengatakan kami ya diperintahkan mengkodok puasa tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Jadi kalau sholat terlanjur nggak dilaksanakan ya sudah nggak usah dikodok. Ya, penting istighfar aja banyak amal soleh gitu ya. Nah, ini beda konteks, Pak. Ini konteksnya adalah Aisyah yang bertanya ketika haid. Jadi hadis ini berlaku khusus pada wanita yang haid. Jadi kalau wanita haid memang nggak diperintahkan mengkodok sholat. Kalau memang dia haid nggak sholat kan nggak boleh sholat ya, nggak perlu dikodok. Kalau puasa dikodok. Tapi kalau laki-laki yang nggak haid, Pak, dia terlanjur meninggalkan sholat maka tetap wajib dikodok. Ya. Kata Rasulullah SAW itu pernah juga ketinggalan sholat, ya, kemudian dikodok, diganti sholatnya. Gitu. Nggak kemudian ya udah nggak apa-apa deh kita taubat aja, nggak, tetap dikodok karena itu hutang gitu ya. Jadi ini beda konteksnya. Ini konteksnya adalah untuk perempuan haid, ya, perempuan haid. Kadang-kadang kita hanya baca potongan akhirnya doang, Pak, baca potongan hadisnya tanpa tahu bagaimana konteksnya. Itu penting, Pak, ya. Nah, ini juga, Pak, ya. Di sini ada yang kerja di kantor pajak, Pak.
Ya. Ini ada hadis yang mengatakan bahwa pemungut pajak itu masuk neraka. Inna sahibal muksi finnar. Sesungguhnya pemungut al-muksu. Al-muksu di sini sering diterjemahkan sebagai pajak. Sesungguhnya para pemungut pajak itu ada dalam neraka. Gitu. Nah, masalahnya Pak, apakah benar al-muksu dalam hadis ini adalah pajak yang ada sekarang? Sama nggak konteksnya? Ya. Nah, kalau kita lihat penjelasan al-muksu dalam kamus al-muhit, apa yang dimaksud al-muksu dalam hadis ini? Ya. Darahim kanat tu'khadhu min bai'is sila fil aswaqi fil jahiliyah. Uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar di masa jahiliyah. Jadi al-muksu di dalam hadis ini Pak, itu japrem, jatah preman gitu. Jadi preman malakin pedagang di pasar. Nah, buat apa ya? Buat premannya itu sendiri, buat masuk kantong pribadi. Itu yang disebut al-muksu di sini. Di zaman jahiliyah gitu, orang-orang yang di pasar itu biasa dipalakin sama preman. Maka dia mengatakan orang yang mungut uang yang malak para pedagang ini di neraka. Gitu. Nah, hadis ini tapi kemudian sering dikaitkan dengan pajak. Gitu. Ya, memang kalau pajak itu terlalu mencekik ya zalim juga Pak gitu ya. Tetapi ini beda konteks gitu. Bahwa pajak itu berbeda dengan preman yang malakin uang di pasar gitu ya. Karena pajak itu kan iuran masyarakat untuk mengelola negara kan gitu ya. Tinggal bagaimana cara pengelolaannya, apakah dikorupsi apa enggak, apakah pajaknya zalim apa enggak, itu hal lain. Tapi pada dasarnya hadis ini tidak ada kaitan dengan pajak yang ada sekarang karena beda konteks gitu Pak. Dulu ini japrem, jatah preman gitu Pak. Nah, tapi ada juga memang ulama yang mengaitkan hadis ini dengan pajak sehingga mengharamkan pajak, bahwa kerja di kantor pajak itu haram dan seterusnya. Nah, ada juga memang demikian gitu ya. Tapi ya sebagian mengatakan enggak karena hadis ini kaitannya dengan tadi Pak, konteksnya adalah preman di pasar yang malakin duit pedagang gitu. Baik. Apalagi Pak? Nah, ini yang kelima ya, contoh lagi. Ini kalau kita bahas satu-satu Pak, banyak Pak contohnya Pak. Sampai maghrib belum selesai ini Pak ya. Tapi ini terakhir mungkin Pak ya. Haram menjual barang yang belum dimiliki. Ada hadisnya sahih. Kata Nabi, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, ini konteksnya bagaimana? Apakah bisa disamakan dengan konteksnya sekarang orang jual beli dropship gitu ya, orang yang jual beli barang yang belum dimiliki kemudian sudah di-posting di media sosial atau di marketplace padahal dia belum punya barangnya. Nah, sekarang banyak begitu. Apakah itu haram? Nah, kita lihat konteksnya bagaimana. Nanti para ulama menjelaskan bahwa konteksnya adalah kenapa Nabi melarang ini, karena di masa itu ya pasar itu sedikit, barang juga terbatas, persediaan barang tidak seperti sekarang ya, yang kita bisa mengakses pasar kemana saja. Zaman dulu sangat sulit, sehingga pastikan dulu barangnya ada sebelum dijual. Karena kalau barangnya nggak ada, udah dijual, nanti pembeli rugi karena udah nunggu lama ternyata barangnya nggak ada. Jadi pastikan barangnya ada. Artinya yang diharamkan itu adalah ketidakpastiannya. Nah, sehingga kalau kita bisa memastikan barangnya ada, walaupun ketika jual beli itu belum ada barangnya, kita hanya janjikan nanti pasti ada barangnya, silakan transfer dulu. Boleh, asalkan kita bisa menjamin ketersediaan barangnya. Zaman dulu diharamkan karena memang harus ada dulu barangnya baru dijual gitu. Artinya begitu. Jadi ilat keharamannya ada pada ketidakpastian barang itu bisa diserahkan atau tidak kepada pembeli. Maka kan contohnya dalam kitab fikih adalah misalnya menjual ikan di lautan. Jadi ikannya belum ditangkap. Saya mau berlaut nih hari ini. Mau ikan nggak? Bayar sekian. Nanti berapapun hasil tangkapan saya serahkan kepada kamu. Nah, gitu ya. Padahal ikannya belum ditangkap. Dia sudah jual duluan. Nah, ini nggak boleh kata para ulama karena ada ketidakpastian. Boleh jadi dapatnya banyak, boleh jadi dapatnya sedikit, kan nggak tahu gitu ya. Harus ada dulu ikannya berapa yang didapat baru dijual sehingga jelas gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah ketidakpastian. Artinya kalau pasti barangnya, walaupun ketika akad itu belum ada maka dibolehkan. Jadi konteksnya harus paham. Nah, di sini memang pentingnya kita belajar namanya ilmu fikih gitu ya sebelum kita bisa menyimpulkan suatu hadis gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya karena sudah waktu syuruk ya. Sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan atau ingin ditambahkan. Kalau tidak ada, oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Itu hadis Bukhari itu kan teratas saja mendekati Al-Quran ini. Ya. Dibandingkan hadis Muslim. Berarti bisa diupdate. Bisa diupdate gimana maksudnya?
Jadi kan misalnya ada yang terbaru lagi yang awalnya Bukhari kan misalnya muntah tadi, tapi ada hadis Saudi mengatakan bahwa ini tidak boleh, yang tadi ada update-nya. Ya. Padahal itu Bukhari udah ke atas. Tapi kemudian ada nggak diupdate, tapi berubah juga dia. Seperti tadi ke masjid, kalau sekarang pakai sendal kan, nggak benar kan? Ya. Dulu kan, tapi kan nggak ada update gitu. Nah itu beda alasan. Kalau yang sendal tadi bukan karena diupdate hadisnya, tapi karena apa tadi alasannya? Beda konteks. Ya beda konteks. Itu bukan karena mansuh ya. Kan tadi ada beberapa alasan. Ada yang memang diupdate hadisnya, dimansuh, dihapus. Kalau yang tadi memang hadisnya nggak dihapus, hadisnya tetap ada gitu. Dan tidak ada hadis lain yang menganulir hadis itu. Cuma kita lihat ininya Pak, misalnya sababul wurudnya gitu ya. Kenapa hadis itu kok Nabi memerintahkan pakai sendal? Nah kita lihat alasannya kenapa. Nah sehingga sekarang alasannya masih ada apa enggak gitu. Kan tadi alasannya supaya berbeda dengan orang Yahudi kata Nabi kan. Nah sekarang alasan itu masih ada apa enggak? Apakah orang Yahudi sekarang itu juga kalau ke sinagog mereka itu nggak pakai sendal? Coba kita lihat Pak ke mana, ke Israel gitu kita lihat tuh orang Yahudi itu kalau ke sinagog pakai sendal apa enggak gitu. Nah kemudian yang alasan yang kedua karena tadi masih di zaman Nabi itu belum pakai karpet gitu, pakai pasir, jadi wajar kalau pakai sendal. Nah jadi bukan karena hadisnya dibatalkan, tapi karena alasan kenapa Nabi menyuruh pakai sendal, alasannya apa? Nah sekarang alasannya masih ada apa enggak gitu. Kalau alasannya sudah nggak ada berarti hadis itu tidak bisa diamalkan lagi karena terkait dengan suatu sebab gitu Pak kira-kira. Ya. Satu lagi Pak Ustadz mengenai masalah jual beli ini. Ya. Jadi apakah dilarang misalnya saya menitipkan barang kepada seorang teman untuk dijual, untuk disewakan, tapi dia mengambil untung terlalu besar. Ini kan di satu sisi yang beli kan menjadi terzolimi. Apa ada aturan? Artinya melarang misalnya tidak boleh terlalu besar atau boleh-boleh saja mau ngambil 100% ya Pak? Ada hadisnya. Terima kasih. Itu tergantung kesepakatan Pak. Memang tidak ada aturan secara spesifik dalam hadis gitu ya bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari sekian persen. Memang nggak ada hadisnya seperti itu. Cuma nanti batasnya adalah bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya kewajaran, sewajarnya. Jadi harga itu boleh kita ngambil untung berapapun asalkan keuntungan yang masih dianggap wajar gitu. Nah kewajaran itu kan beda-beda. Ada yang di tempat A ini wajarnya sekian, di tempat B ini wajarnya sekian. Bagi suatu komunitas A ya kasih harga sekian wajar. Kalau buat komunitas yang lain mungkin karena lebih rendah pemasukannya jadi wajarnya sekian gitu ya. Jadi tidak ada memang secara spesifik aturannya, tapi kewajaran gitu. Maka Nabi itu pernah didemo oleh para sahabat, bukan demo sih ya, para sahabat ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini harga-harga kok pada naik di pasar, tolong dong engkau intervensi turunkan harga. Kalau sekarang mungkin demo turunkan harga gitu ya, nah, tapi bukan demo, ini hanya sebatas komplainnya para sahabat. Nah apa Nabi responnya? Saya tidak mau mengintervensi harga, biarlah Allah yang mengatur itu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan diturunkan harga, padahal barang memang langka, bisa jadi malah menzolimi penjualnya gitu. Nah karena mekanisme pasar gitu ya, dibiarkan sesuai mekanisme pasar. Jadi artinya memang menaikkan harga itu kalau memang itu wajar, memang harganya barangnya langka, lagi susah nyari barang, dinaikkan, ya itu memang wajar karena itu mekanisme pasar gitu ya. Tapi di zaman Sayyidina Umar pernah kejadian juga para umat Islam itu demo ke Sayyidina Umar karena harga naik. Nah tapi beda perlakuan. Sayyidina Umar itu kemudian mengintervensi ya, dipaksa supaya para pedagang itu menurunkan harga. Kenapa? Karena sebabnya beda. Kalau di zaman Nabi itu mahal karena memang barangnya langka. Kalau di zaman Sayyidina Umar langkanya itu karena ada kenakalan gitu. Karena ada oknum pedagang yang menimbun barang, kemudian ketika langka dijual dengan harga mahal gitu. Kalau di zaman Nabi bukan karena menimbun, karena memang sulit didapatkan barangnya gitu ya. Nah sehingga karena ada kenakalan itu kemudian diturunkan harganya. Jadi artinya memang tidak ada secara khusus Nabi mengatur itu. Yang penting ya sesuai kesepakatan dan sesuai kewajaran itu aja. Ya. Cukup ya? Oh ya, silakan Pak.
Iya, iya. Contoh misalnya yang siwak tadi itu, Iya. kadang-kadang kita temui juga di dalam masjid ada teman-teman kita yang Iya. melakukan siwaknya pada saat sebelum sholat ya. Nah, itu kita Iya, iya. Nah, mungkin pertanyaannya begini Ustaz. Jadinya kita mengambil referensi itu harusnya seperti apa ya? Karena kan apa yang kita pahami akan sangat tergantung pada apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Iya, iya. Iya, boleh jadi kesimpulan tadi itu yang menggunakan siwak di dalam masjid itu karena dia baru kesimpulan. Disitulah pengetahuannya. Iya. Nah, pertanyaannya itu sebagai umat Islam ini kita harusnya referensinya kemana? Apakah katakanlah misalnya buku-buku fikih atau imam-imam tertentu gitu sehingga pengetahuan kita jadi seperti ini kan? Iya, iya. Karena kalau kita cuma kayak tadi retelek, khawatirnya bapak-bapak ini banyak yang ingin kawin buta ini. Iya. Iya kan karena nggak tahu kalau itu sudah dilangsung. Iya, iya, iya. Itu Ustaz. Baik. Jadi memang Pak, bagi kita sebagai orang awam itu cara ini bukan berarti kita tanpa menghilangkan rasa hormat kepada orang yang belajar hadis ya. Tetapi memang yang paling aman itu membaca kitab fikih. Kenapa? Karena hadis itu ditulis oleh para ulama. Imam Bukhari mengumpulkan hadis yang banyak. Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, itu tujuannya sebetulnya bukan untuk dibaca dan dipahami sendiri, bukan. Itu tujuannya untuk mengcompile, untuk sebagai pendataan gitu ya, referensi buat para ulama. Jadi pada awalnya begitu Pak. Jadi kenapa ulama ahli hadis menyusun kitab hadis? Ya, misalnya Imam Nawawi punya hadis Arba'in, Imam siapa lagi misalnya punya apa? Ya Imam Muslim, Imam Bukhari punya banyak lagi gitu hadisnya. Nah, tetapi kemudian apa tujuannya? Itu untuk mendata, hanya untuk itu saja, mendata bahwa ini ada hadis gitu ya. Nah, itu sebetulnya tadinya bukan untuk konsumsi orang awam sebetulnya. Itu buat data buat para ulama, nanti diserahkan datanya kepada para ulama. Nih para ulama, ini hadisnya nih. Jadi kan bagi tugas Pak, ahli hadis mengumpulkan data, nanti yang mengolah adalah ulama ahli usul fikih dan ulama fikih. Itu pada awalnya begitu. Nah, memang zaman dulu kadang-kadang ulama itu multidisipliner. Kadang satu orang itu juga ahli hadis, juga ahli fikih, seperti Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i adalah ahli hadis sekaligus ahli fikih. Maka pendapat beliau itu, Imam Syafi'i memang nggak punya kitab hadis. Tapi beliau paham hadis, maka beliau menulisnya kitab fikih gitu. Nah, memang kenapa kita lebih aman itu belajar kitab fikih? Karena kalau kitab fikih itu sudah final, sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, kalau kita belajar hadis doang, ya hadis tok, itu nanti tergantung gurunya. Gurunya paham nggak hadisnya? Gurunya baca nggak syarahnya? Gurunya baca nggak penjelasan ulama terkait hadis itu? Jadi memang ada resiko kalau kita langsung belajar kitab hadis. Tapi kalau kita belajar fikih, nah itu sudah belajar hadis iya, belajar tafsir iya, gitu ya. Itu semua sudah masuk di situ. Jadi sudah tinggal makan gitu Pak gitu. Jadi amannya begitu Pak. Tinggal nanti ya kita mau belajar fikih yang mana nih kayak gitu ya. Kan fikih juga ada mazhabnya juga. Ya itu silahkan Pak. Ya itu kan orang memang beda-beda ya wajar. Memang dari awal juga para sahabat pun dari awal sudah beda-beda gitu. Jadi nggak masalah. Ada sahabat yang letterlock, ada juga. Imam Abu Hurairah misalnya, sahabat Nabi, itu juga terkenal sebagai sahabat yang agak harfiah. Gitu ya, dibanding sahabat-sahabat yang lain. Contohnya Imam Abu Hurairah, Abu Hurairah itu mengatakan bahwa baca ta'awud itu setelah baca Quran, bukan sebelum baca Quran. Karena ayatnya bilang begitu, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu telah membaca Quran gitu, maka bacalah ta'awud. Berarti baca ta'awud itu bukan sebelum baca Quran, tapi setelah baca Quran. Itu Imam Abu Hurairah yang mengatakan itu. Nah, padahal sahabat yang lain tidak mengatakan demikian. Maksudnya adalah kalau kamu mau baca Quran, bukan setelah baca Quran. Walaupun kata-katanya dalam bahasa Arab pakai fi'il madi, pakai kata kerja yang sudah masa lampau, tapi artinya bukan setelah, tapi justru mau baca Quran. Kadang-kadang begini Pak, dalam bahasa Arab walaupun kata kerjanya lampau, tapi menunjukkan pekerjaan yang belum dilakukan. Contoh misalnya, qad qamatis shalah. Apa tadi Pak? Qad qamatis shalah. Telah dilaksanakan sholat, gitu ya. Padahal sholatnya belum kan, baru qomat. Maksudnya apa? Qad qamatis shalah artinya sebentar lagi sholat akan dilaksanakan. Jadi fi'il madhi itu kadang-kadang menunjukkan sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Gitu. Jadi sholatnya belum tapi pasti karena sudah dekat gitu. Nah itu sama dengan ayat tadi. Maka ya itu wajar Pak, ada sebagai umat Islam yang
harfiah. Yang penting begini Pak, yang penting semangatnya yang sama. Semangatnya adalah ingin menjalankan syariat sebaik mungkin walaupun dengan pemahaman yang berbeda. Ya kita nggak usah saling, wah kamu belum belajarnya belum tuntas, nggak apa-apa, itu kan proses Pak. Setiap orang ada prosesnya gitu ya. Ketiga, yang penting kita jangan berhenti untuk terus belajar. Karena kalau berhenti, nah itu yang bahaya Pak. Orang yang dapat ilmu setengah-setengah itu lebih berbahaya daripada orang yang nggak punya ilmu sama sekali gitu. Karena kalau orang sudah tahu ilmu tapi baru setengah, itu merasa punya ilmu. Sehingga boleh jadi ketika diingatkan dia nggak mau, kenapa? Saya punya ilmunya kok gitu ya. Nah makanya jangan kita berhenti untuk belajar, maafkan diri kita. Yang penting kita punya niat ingin menjalankan syariat dengan benar. Saya kira itu Pak. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.